berbicara tentang hadirat Tuhan dan ucapan syukur. Hadirat Tuhan dan ucapan syukur. Ternyata ucapan syukur ada kaitannya dengan hadirat Tuhan. Ucapan syukur ada kaitan erat dengan hadirat Tuhan. Waktu kita nyanyikan tadi pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Yang Tuhan inginkan bagi kita, apapun yang terjadi, keadaan-keadaan, kondisi yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan berkata di dalam hadirat Tuhan, bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Di sini saya bacakan di dalam ayat firman Tuhan, Mazmur 139 ayat yang ke-18, kita cepat saja. Ya, Mazmur 139 ayat 18, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Nah, di sini ada kata apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Kalau di dalam terjemahan yang lain, di dalam bahasa Inggris, di sana dikatakan apabila aku bangun, Engkau masih ada Tuhan. Jadi apabila aku bangun, Engkau masih ada Tuhan. Dengan kata lain, pemazmur berkata, sebelum aku tidur, Engkau ada. Selagi aku tidur, Engkau ada. Waktu aku bangun, Engkau masih ada. Jadi dengan kata lain, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anak Tuhan. 24 jam Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab di sini dikatakan, apabila aku bangun, Engkau masih ada Tuhan. Pemazmur berkata, selagi aku tidur, ya, waktu aku bangun, waktu aku sedang tidur, Engkau ada. Artinya dalam waktu 24 jam Dia ada di dalam kita. Nah, saya mau katakan begini, ada perbedaan antara kata kehadiran dan hadirat. Ada perbedaan kata kehadiran dan hadirat. Di sini dikatakan bahwa, saya kasih contoh, nah saya itu kemarin pergi ke gereja hari Minggu bersama dengan teman saya. Besoknya teman saya berkata, kamu hadir nggak di gereja kemarin? Lalu saya berkata, hadir. Saya hadir di sana, tapi kok nggak ketemu. Nah, kita hadir tapi nggak ketemu dengan teman. Waktu teman saya bertanya kepada saya seperti itu, saya nggak ketemu kamu, aku juga nggak ketemu kamu. Nah, ini hadir, kehadiran. Kata hadirat berbeda dengan kehadiran. Kata hadirat itu, saya katakan, saya kasih contoh seperti tadi, teman saya menanyakan kepada saya, kamu ke gereja ya kemarin? Saya lihat loh kamu ke gereja. Oh iya, saya juga lihat kamu ke gereja. Artinya hadirat itu face to face, muka dengan muka, bertemu. Begitu juga dalam hadirat Tuhan, sementara kita dalam hadirat Tuhan, kita harus ketemu face to face dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita dalam hadirat Tuhan, supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan? Ada orang bertanya kepada saya, kenapa ya ketika saya ke gereja, ketika saya menaikkan pujian penyembahan, kok saya nggak merasakan hadirat Tuhan? Kata teman saya rasakan hadirat Tuhan loh kemarin. Waktu ke ibadah saya rasakan hadirat Tuhan. Saya penuh dengan sukacita, ketenangan, kekuatan yang baru berlimpah dalam hidup saya. Tapi temannya ini kok saya nggak pernah ngalami yang namanya itu. Waktu ke gereja nggak ngalami apa-apa. Waktu dia nyanyi, dia biasa-biasa saja. Waktu dia memuji Tuhan, dia biasa-biasa, nggak ada dalam hadirat Tuhan. Dia nggak merasakan sesuatu yang dari Tuhan. Kenapa bisa demikian?
Sebetulnya dalam hadirat Tuhan kita bisa ketemu Tuhan. Kita bisa bertemu face to face dengan Tuhan. Kenapa ada orang yang begitu luar biasa waktu dia nyanyi, dia nangis, dia bersyukur, dia bersuka cita kepada Tuhan. Tadinya datang ke gereja influenza, pulangnya sembuh. Gitu. Ada banyak kesaksian datang ke gereja, tadinya dia datang dengan sakit penyakit, pulangnya tiba-tiba sembuh penyakitnya. Kenapa bisa demikian? Tapi kenapa orang lain tidak merasakan demikian, tidak mengalami demikian? Ini ada rahasianya, saudara. Nanti saya bacakan di dalam Kejadian 3 ayat 2-6. Ini rahasianya. Nah, tapi kita harus tahu bahwa iblis tidak suka ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 2-6. Di sini dikatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Nah, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan pohon yang semua yang ada di Taman Eden, tetapi yang di tengah Taman Eden ini jangan kamu makan buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi apa yang terjadi? Di sini dikatakan ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya mau katakan begini, manusia Hawa, kondisinya dia merasa kurang cukup. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di Taman Eden, semua pohon yang ada di taman ini buahnya boleh kamu makan, tetapi di tengah-tengah ini, pohon yang ada di tengah taman ini jangan kamu makan. Jadi kondisi pada waktu itu Hawa, dia merasa tidak cukup. Tidak cukup apa yang Tuhan katakan seperti itu. Ketika iblis menawarkan sesuatu, sebetulnya Hawa ini bersyukur dengan apa yang dikatakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Tetapi pada waktu itu Hawa tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan katakan. Karena dia mulai melihat sesuatu, di sini dia melihat, wah ini enak dipegang, ini enak dimakan. Saya mau katakan, orang yang kondisinya kurang cukup, nanti ketika dia berhadapan dengan dosa, dia anggap itu adalah kenikmatan. Oh, ini kesempatan. Jatuh di dalam dosa. Ternyata di dalam hadirat Tuhan, kita harus membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Coba bayangkan kalau Hawa mungkin waktu itu dia bersyukur, saya bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa, saya bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Buah yang ada di taman ini, aku bersyukur. Mungkin ceritanya beda. Tapi memang Tuhan Yesus harus datang, sudah dinubuatkan. Harus datang untuk menebus dosa manusia. Ini jatuh manusia pertama. Karena kenapa? Kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan amin. Waktu kita di gereja lagi memuji dan menyembah Tuhan, kita bersyukur, Tuhan Yesus
Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk keluargaku. Terima kasih untuk toko usaha yang ada. Terima kasih untuk rumah, mobil, semuanya. Kita bersyukur semua yang ada pada kita. Nah, orang yang kurang bersyukur, dia merasa kurang hidupnya. Tuhan masih kurang mobil, padahal sudah punya mobil. Masih kurang Tuhan. Tuhan masih kurang rumah, Tuhan masih kurang. Tuhan masih kurang istri, cuma satu, kurang Tuhan. Jatuhlah dalam dosa. Jadi, jangan sampai di dalam hidup kita merasa kurang cukup dengan hidup ini. Banyak orang yang berkata, saya kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, bikin segala sesuatu, korupsi dan segala macam. Akhirnya jatuhlah di dalam dosa. Nah, ini yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena itu. Karena mereka berkata, buah ini pasti enak. Wow, enak dipegang, enak dilihat, pasti enak dimakan. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Memang manusia jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa, mereka terpisah dari hadirat Tuhan. Yang kedua, mereka dibuang dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden. Tetapi saya mau katakan, ada Tuhan Yesus yang sudah menebus itu semua. Supaya apa? Ketika Yesus ada di kayu salib dan berkata, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu Yesus ada di kayu salib, dia terpisah dari hadirat Bapa. Supaya apa? Supaya kita ditebus dan kita kembali kepada ciptaannya yang awal, di mana kita itu tetap ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi kita mau masuk hadirat Tuhan sudah cukup. Bebas kita masuk hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa masuk hadirat Tuhan. Karena Tuhan sudah tebus semuanya itu. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Ini selanjutnya sudah ada firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Di sini dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya. Ini berbicara tentang masuklah dalam hadirat Tuhan dengan apa? Dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kita bersyukur semua nafas hidup kita. Kita bersyukur dengan kehidupan kita seperti ini. Kita bersyukur. Ada orang yang gak bersyukur dengan hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pergi ke luar negeri. Dioperasi ini, dioperasi ini, dioperasi segala macam. Semuanya dioperasi semua, saudara. Karena merasa gak cukup. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita mau bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan sudah berkati hidup kita. Katakan amin. Katakan kiri kanan, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita mau bersyukur. Dalam hadirat Tuhan kita berkata, Tuhan terima kasih untuk keluargaku. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan percayakan bagi kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Iya. Selanjutnya Tesalonika 5 ayat 18 terakhir, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan berkata bersyukurlah dalam segala hal. Artinya tidak baik maupun baik, kekurangan maupun diberkati, sakit maupun sehat, apapun yang terjadi, tetap bersyukur sama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan sudah hadir 24 jam. Tinggal kita, mau nggak kita masuk hadirat Tuhan? Membawa apa? Ucapan syukur kepada Tuhan. Ada banyak orang sudah ada dalam hadirat Tuhan, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak mau menyembah Tuhan, nggak mau memuji Tuhan, nggak mau bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya dalam hidupnya merasa kurang. Semua kurang cukup dan kurang cukup. Akhirnya bisa gampang jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya kalau kita selalu bersyukur,
Tuhan akan menjaga dan memelihara hidup kita. Katakan amin. Tuhan akan menjaga hidup kita, bahkan memberkati kita berlimpah-limpah. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah hadir bagi kami, memberkati kami, membawa kami dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur. Makasih Tuhan Yesus buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, bawa kami untuk hidup kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami mau masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Ulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari diberkati Tuhan bersama saya, katakan amin. Tuhan Yesus